Hampir dapat dipastikan, para pemuda tahun 1970 sampai dengan tahun 1990 selalu mengidentikan nama Willy Brodus Surendra Narendra dengan dunia puisi di Indonesia. Karya-karya puisi dari penyair yang lebih dikenal dengan nama W.S. Rendra memang sangat digemari, bukan saja di dalam negeri tetapi juga di dunia internasional. Khususnya di dunia perpuisian di Indonesia, W.S. Rendra yang lahir di kota Surakarta 7 November 1935 dari pasangan R.A. Katarina Ismadillah dan R. Ciprianus Sugeng Brotoatmojo ini bukan saja menulis kisah-kisah romantisme, tetapi juga menulis kisah-kisah yang terjadi di Indonesia di bidang sosial. Di saat para penguasa saat itu dinilai sangat menekan rakyat jelata. Paparan kehidupan masyarakat lapis bawah yang tertuang di dalam puisi-puisinya menjadikan kepenyairannya terasa unik. Nah, marilah kita simak penggalan puisi Bersatulah Pelacur-Pelacur Kota Jakarta berikut ini. Pelacur-pelacur kota Jakarta, berhentilah tersipu-sipu. Ketika ku baca di koran bagaimana badut-badut pengganyang kalian menuduh kalian sumber bencana negara, aku jadi murka. Kalian adalah temanku. Ini tak bisa dibiarkan. Astaga. Mulut-mulut badut, mulut-mulut yang latah, bahkan seks mereka perpolitikkan. Saudari-saudariku, membubarkan kalian tidak semudah membubarkan partai politik. Mereka harus beri kalian kerja, mereka harus pulihkan derajat kalian, mereka harus ikut memikul kesalahan. Keunikan kedua, karya-karya penyair yang dijuluki Sang Burung Merak ini mampu menggoda produser rekaman untuk masuk dapur rekamannya. 2 produksi rekaman kaset berhasil diselesaikan. Salah satunya adalah kaset dengan cover Sajak-Sajak Cinta tahun 1979. Harga kasetnya pun berhasil menandingi harga kaset musik jazz di Aldiron Plaza Blok M misalnya, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan bergengsi ketika itu. Harga kasetnya dibanderol Rp1.300, sementara kaset jazz Rp1.000. Lagi-lagi peristiwa itu merupakan peristiwa pertama di Indonesia, yakni penjualan karya puisi melalui media kaset. Demikian pula ia merupakan penyair pertama di Indonesia yang menjual tiket masuk pagelaran pembacaan puisi-puisinya seharga Rp300 di Taman Ismail Marzuki 28 April 1978. Tidak berhenti di situ. Pada saat bersamaan di malam pertunjukan, ia menjadi satu-satunya penyair Indonesia yang mendapat gangguan ketika sedang membacakan puisinya di teater terbuka tim oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Gambar di atas menunjukkan tangan kiri Rendra tengah menutup hidungnya dengan sehelai kain sesaat setelah letusan terjadi, sehingga panggung dipenuhi kepulan asap yang sangat menyengat pernafasan dan penglihatan, sementara tangan kanannya masih memegang lembaran puisi yang belum selesai dibacanya. Nampak juga 3 orang rekannya mendampingi Sang Burung Merak di atas panggung, turut berusaha menenangkan situasi. Malam itu, langit di atas tim Jakarta sangat cerah, bertaburan bintang. Para penonton dengan tertib memasuki arena pagelaran dan memenuhi teater yang memang beratapkan langit. Seingat saya, dinding bangunan teater memiliki ketinggian sekitar 3-4 meter, dengan ketebalan sekitar 1 meteran, bersebelahan dengan jalan dalam arena tim Jakarta. Bangkunya berjajar melebar, terbuat dari beton, dengan ketinggian yang sama antara bangku paling depan dan bangku paling belakang. Meski penuh sesak, tetapi di dalam tidak terasa pengap. Pada baris kelima di belakang saya, duduk turut hadir menonton Bapak Proklamator RI Bung Hatta. Hadir pula mantan Kapolri Hugeng
Tepat jam 20.00 WIB, W.S. Rendra memasuki panggung dan segera memulai pagelarannya. Ia tampil seorang diri sebagaimana nampak dalam foto dengan mengenakan setelan hitam-hitam. Namun belum sampai setengah jam acara berlangsung, tiba-tiba panggung dipenuhi asap. Suasana di dalam teater menjadi riuh. Penonton banyak yang kemudian berdiri, bersiaga menjaga segala kemungkinan. Saya bersama beberapa orang penonton lainnya bergegas keluar menuju sayap kanan teater, tetapi tidak menemukan tanda-tanda mencurigakan. Keadaan di luar sekeliling arena malam itu memang sepi. Namun satu-satunya kemungkinan lokasi pelemparan dari sekitar situ yang relatif sangat dekat dengan panggung. Sementara sang penyair tetap berada di atas panggung dan sesekali berkonsultasi dengan rekan-rekannya. Tak lama kemudian, pagelaran pun dilanjutkan dengan menempatkan 2 orang rekannya di sebelah kiri dan kanan. Masih seingat saya, pada saat keriuhan terjadi, tak nampak petugas berseragam kepolisian di lokasi. Padahal di dalam teater masih terdapat sang proklamator dan sang mantan Kapolri. Keriuhan dapat reda sendiri secara autopilot. Beberapa hari setelah peristiwa itu, masyarakat dikejutkan dengan adanya berita penahanan W.S. Rendra oleh Laksusda Jaya mulai tanggal 1 Mei 1978 di rumah penjara Guntur, Jakarta. Setelah beberapa lama mendekam, W.S. Rendra dibebaskan tanpa syarat sekaligus juga tanpa menjalani proses peradilan. Hingga kini, mengapa ia ditahan masih tetap menjadi misteri. Misteri yang sesungguhnya tidak diperlukan lagi oleh sang penyair. Seketika ia menghadap sang pencipta 6 Agustus 2009. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam jejak lansia.